Halo teman-teman kelas 5. Hari ini kita akan menjelajahi 3 rahasia super keren dari logika program. Ketiga rahasia itu adalah urutan, pilihan, dan perulangan. Siap untuk petualangan berpikir komputasional? Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu logika sekuensial, di mana perintah harus berurutan. Sekuensial berarti perintah harus dieksekusi satu persatu sesuai urutan. Jika tertukar, tehnya tidak akan jadi. Contoh mudah sekuensial yang kita lakukan setiap hari adalah cara membuat teh. Mari kita lihat urutannya. Langkah 1, siapkan semua bahan yang diperlukan. Panci, air, teh, dan gula. Ini wajib urutan pertama. Langkah kedua, tuang air ke panci. Kita tidak bisa merebus air tanpa menuangnya. Ini harus urut. Langkah ketiga adalah menyalakan kompor dan merebus airnya sampai mendidih. Ini terjadi setelah air dituang. Langkah keempat, masukkan teh dan gula. Kita harus menunggu mendidih dulu sebelum memasukkan teh dan gula. Terakhir, matikan kompor, tuang ke gelas, dan siap dinikmati. Alur sekuensial ini sukses! Yeay! Bayangkan jika kita melompat ke langkah 5 sebelum langkah 3. Program pasti bingung dan gagal total. Dalam coding, sekuensial adalah setiap baris perintah yang dibaca komputer secara runtut, dari atas ke bawah. Intinya, sekuensial adalah alur logika yang paling mendasar, di mana semua langkah dilakukan berurutan tanpa melompat. Sekarang, mari kita buka pintu logika yang kedua, yang mengharuskan kita untuk membuat pilihan yang berbeda. Logika kedua adalah percabangan atau pilihan. Ini adalah logika jika-maka yang sangat penting dalam coding. Percabangan memungkinkan kita memilih jalur berbeda, bergantung pada kondisi yang terjadi saat itu. Pikirkan cuaca. Kita gunakan contoh pergi ke sekolah. Jika di luar hujan deras, kita harus memilih tindakan yang berbeda, kan? Jika hujan, maka kita membawa payung. Ini adalah aksi yang kita pilih saat kondisi hujan terpenuhi. Tapi, jika tidak hujan, maka kita tidak perlu membawa payung. Kita memilih aksi yang berbeda, bukan? Logika ini disebut if-else dalam coding. Ada kondisi yang dinilai toughen, lalu ada 2 kemungkinan hasil. Percabangan sering dipakai di game loh. Contohnya adalah sistem naik level. Jika memenuhi syarat, maka naik. Kondisinya, jika skor kamu mencapai 50 poin, maka program game akan menjalankan perintah naik level. Tapi jika skor kita hanya 49, kondisi mencapai 50 tidak terpenuhi, sehingga kita tetap di level ini. Kunci dari percabangan adalah mengevaluasi kondisi. Apakah kondisi itu benar atau salah? Kan, percabangan bisa punya banyak pilihan. Misalnya, jika A, maka lakukan X. Jika B, maka lakukan W. Tiap kita membuat keputusan sehari-hari, kita sedang menerapkan logika percabangan. Contohnya, memilih baju. Penting diingat, percabangan hanya akan mengeksekusi satu jalur saja, tergantung hasil penilaian kondisi. Setelah sekuensial dan percabangan, kita siap menghadapi logika yang ketiga, perulangan atau looping. Perulangan adalah cara program mengulangi serangkaian perintah yang sama terus-menerus. Ini sangat efisien. Kunci utama perulangan adalah harus ada batas atau kondisi tertentu yang terpenuhi agar pengulangan berhenti. Contoh perulangan di kehidupan kita adalah saat kita berjalan kaki menuju suatu tujuan. Kita mengulang langkah. Saat berjalan, kita secara otomatis mengulang pola langkah kaki. Kaki kanan, lalu kaki kiri, dan seterusnya. Langkah kanan, lalu langkah kiri. Perintah sederhana ini diulang tanpa perlu kita tulis ulang berkali-kali. Pengulangan ini akan terus berjalan sampai kondisinya terpenuhi, yaitu saat kamu sampai di tempat tujuan. Jika tidak ada perulangan, kita harus menulis perintah langkah kanan, langkah kiri ribuan kali. Betapa melelahkan. Dalam coding, kita menggunakan blok repeat until atau forever untuk menginstruksikan pengulangan perintah yang sama. Robot di pabrik sering menggunakan perulangan untuk melakukan tugas yang sama berulang kali. Misalnya merakit mobil. Perulangan juga bisa ditentukan jumlahnya. Misalnya mengulang lompat sebanyak 10 kali. Itu namanya perulangan terhitung. Jika kamu lupa menetapkan batas berhenti, perulangan akan berjalan selamanya. Disebut infinite loop. Program akan crash. Hebat!
kita sudah mempelajari 3 pilar logika program, sekuensial, percabangan, dan perulangan. Semua saling terhubung. Semua program yang kita gunakan, dari game hingga aplikasi, menggunakan kombinasi ketiga logika ini untuk bekerja. Berarti, berpikir komputasional adalah kemampuan memecahkan masalah menggunakan 3 alur logika utama ini. Luar biasa! Ingat 3 contohnya. Membuat teh adalah sekuensial, membawa payung adalah percabangan, dan berjalan adalah perulangan. Pastikan urutanmu benar, kondisimu jelas, dan perulanganmu punya batas akhir. Kalian adalah coder hebat. Dengan memahami dasar logika ini, kalian bisa mulai membuat algoritma untuk memecahkan masalah besar di masa depan. Saatnya kita uji ingatan. Rizky, apa yang terjadi jika urutan langkah dalam sekuensial terbalik? Jika terbalik, tehnya tidak akan jadi. Sekuensial harus berurutan. Benar-benar harus langkah demi langkah. Pertanyaan kedua, logika apa yang kita gunakan saat memutuskan membawa payung karena ada kondisi hujan? Itu adalah percabangan, logika jika maka. Logika ini sangat penting untuk semua pengambilan keputusan program. Sampai jumpa lagi dalam petualangan logika program berikutnya, teman-teman hebat kelas 5. Terima kasih sudah belajar.